Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar dasar DML di PLSQL, yaitu bagaimana cara mengelola data di database. Kita akan langsung praktik dengan 4 cara atau 4 operasi utama, yaitu ada insert untuk menambah data, select untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, serta delete untuk menghapus data. Oke. Sebelum masuk ke DML, kita buat dulu tabel sederhana yang bernama mahasiswa. Kebetulan aku sudah mengetik sebelumnya. Oke, kita jalankan aja tabel ini. Nah, kenapa kita pakai primary key atau kita bedah dulu nih. Create table mahasiswa atau buat tabel mahasiswa dengan parameter dalamnya ada ID dengan tipe datanya itu number. Menggunakan primary key untuk membedakan antara setiap barisnya atau setiap mahasiswanya. Dengan nama, ada nama mahasiswa dengan varchar 2 untuk tipe data string dan number juga bisa masuk dengan panjang value 100 serta ada jurusan juga dengan tipe datanya varian karakternya 2 varchar 2 dengan panjang value 100 dengan ada IPK dengan tipe data number dan formatnya 3.2 itu untuk format IPK desimal. Oke, setelah itu kita masuk ke logiknya. Di awal kita menggunakan beacon untuk mewadahi DML di dalamnya. Ketika kita menggunakan FreeSQL atau PLSQL, kita wajib menggunakan beacon untuk memasukkan logiknya. Untuk memasukkan logik di dalam wadah. Jadi wadahnya itu jadi beacon. Kalau deklarasi namanya itu declare. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama kita bakal kenalan sama sintaks insert terlebih dahulu. Sintaks insert gunanya fungsinya buat apa? Insert digunakan untuk menambah data. Nah, jadi penggunaannya insert into masukkan ke dalam tabel mahasiswa dengan data atau values. ID-nya tuh apa tadi? ID. Kita sesuaikan aja ID. ID di bagian pertama. Jadi kita masukkan ID di bagian posisi pertama. Sebenarnya bebas. Ini mau misalkan 5, 4 juga nggak apa-apa. Tapi kita urutin aja. Misalkan 1 dengan namanya itu Bapak Andi dengan jurusan Teknik Informatika atau Informatika dengan IPK 3,50 serta Bapak Budi dengan jurusan Sistem Informasi dengan IPK 3,20. Misalkan kita mau nambah lagi nih. Insert into lagi. Dengan value-nya misalkan siapa ya? Mungkin misalkan Pak Aji gitu dengan jurusannya biologi mungkin ya. Oke, setelah itu dipisahkan datanya menggunakan apa? Koma. Dengan IPK misalkan 2,20. Wah, jelek banget Pak Haji ya. Semoga lebih baik lagi. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, kita jalankan. Oh, error. Di mana? Di mahasiswa. Sorry, kita belum membuat tabel mahasiswa tadi. Sorry. Oke, kita jalankan terlebih dahulu mahasiswanya. Oke, tabel mahasiswa telah dibuat. Di sini. Oke, setelah itu kita cek. Wah, ada nih mahasiswa. Bener nggak? Kita cek isinya. Wah, ternyata ada ID, nama, jurusan, dan IPK. Oke, setelah itu kita masukin datanya. Oke. Oh, error di tabel 6. Pak Aji. Di Pak Aji. Oops, sorry. Aku ada typo ini di sini. Oke.
Kita jalankan kodenya. Nah, jadi satu baris telah dibuat atau data telah dimasukkan. Kita cek ya. Mau ngeceknya gimana? Kita menggunakan sintaks select untuk menampilkan datanya. Oke, kita tampilkan. Jadi select bintang. Kalau kita menggunakan bintang, itu semua data yang ada di tabel mahasiswa akan ditampilkan. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia datanya. Kalau tidak kelihatan, aku angkat nih. Nah, ini data yang kita masukkan tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke query atau sintaks update. Fungsinya buat apa, Kak? Buat mengubah datanya. Misalkan saya mau mengubah jurusan Pak Aji ini menjadi teknik mesin. Jadi, yang pertama kita masukin sintaksnya update mahasiswa, update di tabel mahasiswa, set untuk apa? Untuk kolom atau data yang mau kita ubah gitu. Misalkan tabel jurusan atau bukan tabel sebenarnya. Kolom jurusan dengan tipe data string teknik mesin. Dengan di mana kita mau mengubah datanya atau siapa yang mau kita ubah. Karena kan kita tadi di awal menggunakan primary key untuk atau membedakan setiap datanya, jadi kita menggunakan ID. Nah, oleh karena itu aku memakai ID untuk inisialisasi yang mau diubahnya. Jadi gini, misalkan aku mau mengubah Pak Aji, Budi, atau Andi. Dia terlalu panjang ya, misalkan kita ngetik di sini namanya gitu. Jadi aku pakai ID aja biar cepat. Misalkan aku mau ngubah Pak Aji ini. Misalkan aku jalanin ya. Oke. Oke. Satu baris telah diupdate. Oke. Untuk membuktikannya kita apa? Kita pakai select lagi. Oke, kita cek apakah berhasil. Wah, ternyata berhasil. Pak Aji telah diganti jurusannya menjadi teknik mesin. Misalkan Pak Aji mengalami perubahan IPK karena progresif mungkin ya. Jadi kita bisa ganti setnya menjadi IPK. Kalau penggunaan titik tanda kutip ini untuk string atau untuk string wajib. Tapi kalau misalkan menggunakan tipe data number atau integer itu tinggal ketik aja. Misalkan 3, atau 3.30 misalkan. Pak Haji mengalami kenaikan. Oke, kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Oke, telah diupdate. Setelah itu kita cek apakah berhasil. Wah, ternyata berhasil. Nah, Pak Haji IPK-nya menjadi 3,3. Oke, setelah itu kita bakal kenalan sama query delete. Fungsinya buat apa, Kak? Query delete itu untuk menghapus data ya. Jadi, aku make query ID di sini untuk mengkhususkan data apa yang mau kita rubah. Kayak tadi di sini kita mau siapa yang mau dirubah dan kita juga di sini siapa yang mau dihapus gitu maksudnya. Nah, dengan kondisi atau di mana ID-nya sama dengan 2, di mana si ID 2 ini adalah Pak Budi. Nah, misalkan kita cek ya, kita kan mau hapus Pak Budi. Nah, kita cek. Oh, sorry. Kita jalankan dulu mahasiswanya. Nah, tuh Pak Budi telah dihapus. Misalkan nggak mau pakai where, Kak. Gimana outputnya? Oke, aku komenin ya. Nah, misalkan gini. Kita jalanin delete from mahasiswa aja. Jangan lupa titik koma. Nah, itu jalanin. Yang hasilnya akan gimana? Tidak ada data di dalam tabel. Karena tidak ada yang mau dirubah inisialisasi. Maksudnya, semua data yang di dalam tabel mahasiswa akan dihapus. Jadi, artinya ketika tidak menggunakan where,
Dengan perintah ini, kalian bisa menghapus semua data yang ada di tabel mahasiswa. Oke, oleh karena itu berhati-hatilah ketika menggunakan klausa delete. Oke, jadi kita masukin lagi datanya. Oke, udah masuk, kita tampilin lagi. Oke, nah ternyata udah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.